Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Bastian ya. Bisa dipanggil Coach Reza. Saya biasa mengisi ataupun memberikan materi tentang bisnis dan digital marketing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi yang sangat menarik, yaitu adalah bagaimana cara kita membuat brand storytelling dengan menggunakan AI. Ya, jadi kalau bisa dibilang sekarang itu kita semuanya sudah serba AI ya, apapun di AI kan seperti itu, termasuk bagaimana caranya kita membangun storytelling dari brand kita sehingga nanti pemasaran kita semakin lebih baik dan juga kita tahu apa-apa saja yang akan kita lakukan dan kita berikan kepada konsumen kita. Nah, jadi hal ini ya juga terinspirasi dari buku ya, buku karangan dari Donald Miller ya, yaitu di bukunya tentang Building a Story Brand 2.0, yang dimana di situ ada banyak hal ya yang dia bahas. Salah satunya adalah Donald Miller ini banyak sekali melakukan review dan juga melakukan riset terkait tentang banyak film, banyak jenis film yang dimana kita bisa melihat bahwasannya eh, sebuah film itu tidak serta-merta dibuat oleh seorang sutradara dan tim itu langsung menjadi bahagia gitu ya, tapi ada suatu lika-liku yang dia lakukan ya di dalam film tersebut, mulai dari awal sampai akhirnya terjadilah apakah nanti itu happy ending ataupun juga sad ending. Nah, di dalam pembahasan tersebut ada istilahnya tuh the hero's journey. Jadi kalau dalam sebuah film itu pada awal film itu mulai ada sebuah karakter ya, ada seorang karakter yang disampaikan oleh sebuah pembuat film ya. Karakter tersebut latar belakangnya seperti apa ya, apakah menjadi seorang yang backgroundnya di kerajaan atau backgroundnya seorang orang kaya atau mungkin orang yang tidak mampu atau seperti apapun itu ya. Nah, dalam proses tersebut ya, karakter tersebut dibuat oleh seorang pembuat film. Itu nanti langkah berikutnya pasti nanti ada sebuah permasalahan. Pasti itu ada permasalahan. Jadi ketika kita menjalani sebuah proses kehidupan ya, ibaratnya tuh di dalam sebuah film itu nanti ada permasalahan tuh. Masalah, sehingga permasalahan itu dia sampai di titik dia tidak tahu lagi bagaimana cara menyelesaikan sebuah persoalan tersebut. Nah, jadi dari langkah kedua ini nanti lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu apa? Dia akan meets a guide, yaitu dia menemukan seseorang yang membantu dia atau mentornya lah atau coachnya lah seperti itu, yang membantu dia untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi kalau kita lihat di film-film tersebut ya, di film-film apapun genrenya itu biasanya seperti itu. Jadi dalam persoalan itu nanti dia bertemu seorang kawan ya, seorang teman, entah tiba-tiba nanti di sebuah perjalanan itu dia menemukan orang yang memiliki permasalahan yang sama atau mungkin dia lebih paham mengenai persoalan tersebut, akhirnya dia bertemu. Nah, disitulah karakter utama ya atau MC ya, itu dia nanti dengan guide tersebut membuat rencana masuk ke tahapan yang keempat, membuat perencanaan. Dibuat rencana seperti apa rencananya ini, akhirnya nanti dia bisa menyelesaikannya sehingga pada langkah berikutnya, langkah kelima, dia langsung CTA-nya ataupun call to action-nya, dia langsung melakukan sebuah tindakan ya, sebuah tindakan yang dimana nanti membuat dia bisa menjadi terhindar dari permasalahan ya, dan juga bisa menjadi berakhir dengan kesuksesan seperti itu. Nah, jadi eh, dalam pembuatan sebuah film itu juga sama seperti halnya ketika kita membangun sebuah brand storytelling. Jadi apa permasalahan yang akan kita selesaikan ya, dengan harapannya ya, harapannya itu kita sebagai karakter utama itu nanti akan memberikan kepada ya, konsumen kita, maksudnya karakter utama itu konsumen kita yang akhirnya bertemu dengan kita. Guide itu adalah kita sebagai owner seperti itu, sehingga kita membantu mereka terhindar dari persoalan tersebut seperti itu. Nah,
Di sini saya akan membuat ya dengan bantuan AI bagaimana caranya kita membuat brand storytelling yang bagus. Nah, di sini saya minta bantuan dari ChatGPT ya. Di sini ChatGPT yang gratisan ya. Jadi kalau teman-teman udah pakai yang berbayar, mungkin itu lebih bagus lagi hasilnya seperti itu. Tapi di sini saya pakai yang gratisan. Nah, di sini saya ada promptnya ya, promptnya yang bisa teman-teman juga pakai yaitu dengan prompt seperti ini. Buatkan brand story dengan format karakter pelanggan yang menghadapi masalah keseharian, lalu akhirnya bertemu dengan brand pembimbing yang memberikan rencana solusi dan mendorong pelanggan untuk melakukan aksi, yang akhirnya membuat pelanggan menghindari kegagalan dan meraih kesuksesan. Buat story alasan mengapa merek kata Garepod ini didirikan. Nah, jadi ini ada sebuah prompt ya teman-teman yang bisa teman-teman juga lakukan, juga buat, dan tentu saja sebaiknya juga dimodifikasi ya agar nantinya bisa mendapatkan hal yang lebih menarik dan lebih bagus lagi seperti itu. Jadi silakan di kopas aja ini promptnya seperti itu. Nah, contohnya sudah saya buat ini di ChatGPT ya. Nah, ini tentang brand ya. Yang bawahnya saya ganti yaitu adalah tentang keripik kentang. Jadi di sini dari ChatGPT-nya membantu saya nih. Nah, jadi kata dia ya, karakter pelanggannya itu ya namanya Andi, seorang mahasiswa tingkat akhir yang setiap hari disibukkan dengan tugas skripsi dan deadline organisasi. Hidupnya penuh tekanan dan satu-satunya waktu santainya hanyalah malam hari sambil nonton film favorit di kamar kos. Nah, masalah kesehariannya tapi ada satu masalah kecil yang selalu mengganggunya, yaitu adalah ngemil. Andi butuh cemilan yang bisa menemani dia begadang, tapi yang nggak bikin kantong jebol ya, enak dan nggak bikin rasa bersalah setelah makan. Sayangnya, kebanyakan cemilan yang berada terasa membosankan atau terlalu berminyak. Pilihannya itu saja. Nah, masuk kita ke brand pembimbing. Sampai akhirnya Andi ketemu dengan keripik kentang, camilan lokal yang dibuat dari bahan alami dengan rasa otentik dan kerenyahan maksimal. Bukan cuma enak tapi juga hadir dengan berbagai varian rasa yang unik. Dari pedas gurih sampai keju yang creamy. Nah, masuk kita ke rencana solusinya. Keripik kentang hadir bukan sekedar cemilan, tapi juga sebagai sahabat di setiap momen santai dan penuh tekanan lewat proses produksi yang higienis, rasa yang konsisten, dan kemasan praktis yang bisa dibawa kemana-mana. Keripik kentang menjadi pilihan baru yang relevan buat generasi aktif seperti Andi. Aksinya, Andi mulai aktif membeli keripik kentang setiap minggu. Ia juga merekomendasikan kepada teman-temannya satu kos dan bahkan membawanya sebagai bekal rapat organisasi. Nah, untuk menghindari kegagalan, kini Andi tak lagi merasa bosan dengan camilan itu saja atau khawatir soal isi kantong saat ingin ngemil enak. Ia ternyata dari rasa lelah yang makin berat karena tidak punya comfort food yang menyenangkan. Nah, meraih kesuksesannya, keripik kentang berhasil jadi bagian dari perjalanan Andi menyelesaikan kuliah dengan lebih semangat. Jadi cemilan ini bukan cuma makanan, tapi juga mood booster sejati di tengah perjuangannya. Nah, jadi bisa dibilang ini itulah sistem yang kita bangun ya. Jadi gara-gara cemilan jadi hal yang bisa menjadi suatu proses perjalanan kesuksesan ya seseorang konsumen seperti itu. Nah, pertanyaan adalah mengapa keripik kentang ini didirikan? Tentu keripik kentang lahir dari keresahan sederhana. Mengapa sulit sekali menemukan cemilan yang enak, terjangkau dan tetap berkualitas? Pendiri kami melihat peluang untuk menciptakan produk lokal yang bisa jadi teman setia dalam momen kecil tapi berarti, dari begadang ngerjain tugas, ngobrol bareng teman, sampai healing dari stres. Kami percaya setiap orang butuh sesuatu yang renyah dan menyenangkan untuk menyenangkan harinya. Dan dari sanalah keripik kentang dimulai. Nah, jadi bisa dibilang dari perjalanan yang tadi kita sampaikan seperti brand storytelling formula itu, jadi brand pembimbing itu adalah brand kita ya. Andi itu adalah konsumen kita yang akan kita targetkan. Apakah relatable dengan permasalahan dia? Itulah tugas kita sebagai brand owner seperti itu. Jadi kita harus benar-benar bisa menyesuaikan hal tersebut. Nah, itu kan baru keripik kentang nih. Bagaimana dengan contoh yang lain? Nah, ini saya akan coba masuk ke chat GPT-nya. Nah, nih seperti ini teman-teman ya. Ini coba saya buat di chat GPT-nya ya. Tadi kan itu di slide ya teman-teman ya. Nah, misalnya ini saya buat tentang pariwisata misalnya gitu.
Nah, di sini oke. Di sini saya buat tentang pariwisata ya. Pariwisata, misalnya pariwisata seperti itu. Nah, tinggal langsung aja nih teman-teman nih ya, tinggal langsung aja. Nah, kalau teman-teman nanti bisa apa, silahkan nanti diupdate aja ya, dikembangin ini nih yang di dalam eh, apa tanda kurung itu ya, dikembangin dan dimodifikasi seperti itu. Nah ini nih udah muncul langsung ya. Nah ini pariwisata. Nah jadi dia bilang apa ini, brand story-nya menemukan keindahan yang terlupakan ya. Jadi karakter pelanggannya namanya Bayu ya, seorang pekerja kantoran berusia 30 tahun di Jakarta yang setiap hari disibukkan dengan pekerjaan, deadline, dan polusi kota. Ia merasa lelah secara mental, sulit merasa bahagia, dan kehilangan koneksi dengan dirinya sendiri. Masalah kesehariannya, liburannya selalu hanya ke tempat yang itu saja, penuh wisatawan, dan terasa seperti hanya ganti tempat stres. Ia butuh sesuatu yang lebih dari sekedar jalan-jalan. Ia butuh pengalaman yang menyegarkan jiwa dan menyambung kembali dengan alam serta budaya. Jadi bisa dibilang sebenarnya permasalahan dalam konsumen itu tentang dirinya ya. Dia nggak peduli kita ya sebagai owner. Kita mau gimana bodoh amat gitu ya. Yang penting permasalahannya konsumen itu bisa terselesaikan nggak dengan usaha kita. Kalau nggak terbantu terselesaikan dan juga dengan plus ya pengalaman yang berbeda, itu juga membuat mereka jadi lebih bahagia gitu. Tapi kalau tidak ada pengalaman tertentu ya mereka juga malas dengan brand kita ya, meskipun juga punya solusi seperti itu. Nah, masuk ke brand pembimbing ya. Di saat itulah Bayu menemukan Sahila Voyages ya. Nah, sebuah brand pariwisata yang terlahir dari keinginan untuk mengenal surga-surga tersembunyi di Indonesia Timur ya, khususnya pulau-pulau eksotis di Halmahera Selatan. Ini di Maluku Utara ya, di Kabupaten Halmahera Selatan ya. Nah, rencana solusinya, Sahila Voyages tidak hanya menemukan destinasi tapi menyusun pengalaman perjalanan penuh makna. Bertemu langsung dengan masyarakat lokal, menyelam di laut sebening kristal, menikmati makanan khas daerah, dan tidur di penginapan lokal yang tenang dan nyaman. Suasananya dikemas dalam perjalanan personal yang terkurasi. Aksi ya, aksinya apa? Bayu memutuskan mengambil cuti dan ikut program Soul Escape Halmahera. Nah, jadi kita buat programnya ya. Kalau teman-teman bergerak di jasa itu memang di pariwisata tentu harus buat program-program seperti itu yang menarik ya. Ia pergi bersama rombongan kecil yang dibantu oleh tim lokal yang ramah dan profesional. Ia benar-benar memutuskan koneksi dari utilitas kota dan membuka diri terhadap pengalaman baru. Nah, mengenai kegagalannya seperti apa? Tanpa perjalanan ini, Bayu bisa saja terus menjalani hidup yang datar, penuh tekanan dan kehilangan arah. Ia mungkin akan mengalami burnout yang lebih parah. Nah, untuk menaiki kesuksesannya, namun setelah kembali, Bayu merasa seperti orang yang baru, lebih bahagia, segar, dan menginspirasi. Ia menemukan bahwa perjalanan bisa menjadi terapi, bukan hanya liburan. Sejak itu ia menjadi pelanggan setia Sahila Voyages dan bahkan mengajak rekan-rekannya untuk ikut serta merasakan keajaiban Indonesia di bagian timur. Nah, kita masuk ke alasannya. Alasan didirikannya brand ini ya, itu adalah Sahila Voyages didirikan oleh sekelompok putra daerah Halmahera Selatan yang melihat potensi luar biasa dari tanah kelahirannya, pantai perawan, budaya lokal yang kaya, dan keramahan masyarakat yang hangat. Mereka prihatin karena banyak orang Indonesia bahkan belum pernah mendengar nama-nama pulau indah di Maluku Utara. Ya, maksud saya juga ini yang baca ini ya. Jadi memang memang banyak ya, memang banyak sekali memang. Kalau kita bilang terutama kalau kita di Indonesia Barat itu, kalau mendengar bahasa apa dari wisata-wisata Indonesia Timur tuh kayaknya masih sangat asing ya, padahal tuh banyak banget surga-surga pariwisata di sana ya, seperti itu. Nah, ini juga bagus banget nih brand storytellingnya buat teman-teman yang punya wisata di wilayah-wilayah mungkin sangat sangat penuh perjuangan untuk menjangkaunya ya, kayak gitu. Harus berkali-kali naik pesawat ya gitu ya. Nah, misi mereka sederhana namun kuat, membuka mata dunia terhadap surga tersembunyi di Indonesia, sekaligus mendorong pariwisata yang berkelanjutan dan memberdayakan ekonomi lokal. Sayalah Voyages bukan sekadar travel agent, mereka adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan alam, budaya, dan makna sejati dari sebuah perjalanan. Tapi menarik ya teman-teman ya. Jadi saya juga pernah itu ke sana atau ada ngisi pelatihan ya di Maluku Utara itu. Memang sangat luar biasa banget ya. Ada salah satu wisata itu yang saya datangin langsung. Kebetulan pesertanya yang juga mengelola di sana, namanya tuh
Pulau Nusara ya teman-teman, itu sangat bagus banget, keren banget ya, dikelola oleh dari kabupaten juga, menjadi percontohan ya dari Disparbudpora ya kalau nggak salah ya, Dinas Pariwisata Budaya dan wisata di sana ya, pariwisata di sana, yang dimana itu bagus banget, berbentuk sebuah pulau ya, keren banget ya. Cuman mungkin karena keterbatasan jarak ya, dan mungkin memang belum banyak yang tahu, jadi belum banyak yang datang ke sana. Tapi bagi saya itu sangat bagus sekali, sangat keren sekali. Bagi teman-teman yang mungkin berkesempatan untuk Halmahera Selatan ya, di Maluku Utara tuh bagus banget untuk teman-teman datangin juga wisatanya di sana. Namanya Pulau Nusara seperti itu, yang dimana ada berbagai macam hal yang teman-teman nanti bisa nikmatin di sana seperti itu. Jadi sebenarnya sangat bagus sekali ya. Ya, itu juga baru satu dari sekian banyaknya dari yang ada di Maluku Utara. Itu baru di sana tuh, belum lagi di Papua, belum lagi di wilayah-wilayah Nusa Tenggara Timur ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman itu aja ya. Sebagai contohnya, teman-teman bisa coba testing aja. Saya testing nanti bisa tentu saja dimodifikasi, disesuaikan dengan keinginan teman-teman yang sesuai dengan harapan teman-teman, sehingga nanti jangan juga ditelan mentah-mentah ya, karena ChatGPT ini sebenarnya AI ini bukan harus kita langsung ambil seluruhnya, tidak, tapi ini sebagai teman bertukar pikiran ya. Jadi teman bertukar pikiran, bagaimana kita bisa mengembangkan usaha kita bisa lebih berkembang lagi seperti itu. Jadi jangan langsung saran saya jangan langsung diambil seluruhnya 100%, tapi juga dipilih bagian-bagian mana yang rasanya ini penting loh dimasukin, tapi ada juga mungkin bagian yang mungkin harus diubah seperti itu. Nah, jadi itu aja teman-teman, semoga bermanfaat ya dari materi ini. Kalau suka silahkan like, kalau tidak suka silahkan dislike, dan jangan lupa komentar kalau ada pertanyaan, nanti selalu saya jawab ya. Dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya tentang bisnis dan digital marketing. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.